Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Oh, Wasallam. Waalaikumsalam. Semoga Allah yang mengumpulkan kita di ruang Zoom ini menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ampunannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita insya Allah sampai jam 6 nanti. Dan kita masuk sekarang pembahasan tentang bagian dari rukun sholat ya. Jadi kalau kemarin kita sampai sini, kita membahas tentang niat, termasuk bagaimana niat imam, niat makmum, bagaimana ketika sholat berjamaah. Nah, sekarang masuk kepada bagian dari rukun sholat, ya. Mimma dakhala fi qawlihi wa tuqimus shalah. Jadi ketika kita membaca atau mendengar kalimat wa tuqimus shalat dan didirikan sholat, yang dimaksud adalah arkanus salat, rukun-rukun salat. Ya, kalau kita mendengar ketika akan salat ada iqomat, itu dari kata koma yakumu, tukimu. Artinya salat akan didirikan, dilaksanakan. Melaksanakan salat artinya arkanus salat, melaksanakan rukun-rukun salat. Karena rukun itu sesuatu secara umum definisi. Dalam ibadah selalu ada rukun, dalam wudhu ada rukun wudhu, sholat rukun sholat, puasa rukun puasa, sampai zakat dan haji, itu ada rukun zakat, rukun haji. Rukun adalah sesuatu yang apabila dilakukan berpahala atau benar, kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Jadi kalau rukun sholat, salah satu rukun saja tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya harus diulang kalau tidak sah. Artinya batal sholatnya kalau tidak sah. Demikian pun rukun haji, rukun umroh, kalau tidak dipenuhi, maka rukun itu tidak dipenuhi, maka tidak sah. Artinya harus diulang. Wal arkanu hiya al a'mal al qauliyah au fi'liyah allati la tasihhu salatu illa biha. Nah, di sini disebutkan lebih spesifik. Wara arkanu dan rukun-rukun itu, rukun dalam sholat itu al a'malu qauliyah wal fi'liyah, berupa amal yang qauliyah, perkataan, wa fi'liyah atau perbuatan. Jadi ucapan maupun perbuatan, bacaan maupun gerakan dalam salat itu. Alladzina tasihu as-salatu illa biha, yang tidak sah salat kecuali dengannya. Katanya kalau rukunnya terlewat maka salatnya menjadi tidak sah. Wala taqumu illa biha, ya, dan juga tidak didirikan salat itu, artinya dia dianggap tidak mendirikannya, tidak melakukan kecuali dengan melaksanakan rukun-rukun itu. Pamindalika, dan diantaranya, jadi rukun ini kita membahas atau sedikit mereview juga ya. Sebenarnya kita pernah bahas di kajian kita, di kajian fikih hari Sabtu tentang fikih di kitab Fiqh Sunnah. Jadi ini melengkapi dan menguatkan insya Allah. Walaupun apa kitab Riyadhus Shalihin ini memang kitab Tazkiyatun Nafs tapi membahas fikihnya gitu ya. Karena boleh jadi Imam An-Nawawi menulis supaya kita memahami keduanya, ibadahnya benar, tujuannya juga benar, gitu. Maka dikuatkan juga dengan hukum fikihnya. Nah, yang pertama dari rukun itu adalah takbiratul ihram. Nanti kita akan menemukan memang perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan rukun itu 13, ada yang 17, ada yang 19. Ada beberapa perbedaan, tetapi banyaknya sama. Ya, jadi yang menambahkan itu dari 13, gitu. Ada bahkan kalau di Fiqh Sunnah itu 9 gitu ya, karena ada yang digabung atau diringkas, dan kalau yang lebih dari 13 itu memasukkan di beberapa gerakan adanya tumanina. Tapi intinya sama, seperti misalkan takbiratul ihram, semua memasukkan pasti itu bagian dari rukun. Artinya kalau sholat tanpa takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah, begitu.
Pamin dalika diantaranya atau diantara rukun itu yang pertama adalah takbiratul ihram. An yaqulal insan inda dukhuli fis shalah. Ya, ketika seseorang membaca ketika masuk sholat atau mengawali sholat atau hendak sholat, maka dia harus membacanya, yaitu membaca Allahu Akbar. La yumkinu an tan iqadas salatu illa bidzalika. Yang tidak mungkin sholat itu terjadi kecuali dengannya. Ya, artinya awal sholat itu dimulai dengan kita takbiratul ihram dan kita membaca Allahu Akbar. Falau nasyal insanu takbiratul ihram ja'a waq ja- ja'a wa waqfa fis suffi summa nasya wa syar'a fil qira'ati wa salatu ghairu sahihah wa ghairu munaqidatin itlaqan. Nah, kalaulah misalkan seseorang itu lupa, ya. Jadi seseorang itu nasyal insanu takbiratul ihram, dia lupa untuk melakukan takbiratul ihram. Ja'a waqafa fis shaf, dia datang, dia masuk ke dalam shaf, summa nasya wa syara fil qiraah. Lalu kemudian eh, takbiratul ihram dan dia memang lupa sama sekali tidak membacanya. Fasalatu ghairu sahihah, maka salatnya tidak sah. Wa ghairu muntaqidatul itlaqan, dan salatnya juga dianggap tidak melakukan sama sekali. Lianna takbiratul ihram la tankidu salatu illa biha. Karena takbiratul ihram menjadi apa membuka gitu ya, takbiratul ihram la tankidu salat, tidak termasuk orang yang melaksanakan salat illa biha, kecuali dengannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajulin 'allamahu kaifa yusalli. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari seseorang yang mengajari seseorang tentang bagaimana salat itu. Qala, maka Rasulullah bersabda, idza qumta ila salat asbigil wudu'a summastaqbilil kiblata fakabbir. Apabila engkau mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadap kiblat dan takbirlah. Ini untuk nomor 1. Akhrajahul Bukhari Kitabul Isti'dan Babur Radda alaihissalam. Ini di dalam kitab Imam Al-Bukhari, dalam kitab bab bab azan gitu ya. Fala budda minan takbir, maka mesti dia melakukan takbir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam madaman ala dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan itu. Jadi ketika seorang sahabat bertanya bagaimana sholat itu dan Rasul mengajari sholat, ini sudah masuk rukun ya. Fa'asbigil wudu, sempurnakan wudu, berarti syarat untuk sholat itu berwudu. Summastaqbilil kiblat, kemudian menghadap kiblat, ini juga syaratnya. Fakabbir, maka bertakbirlah. Karena di sini takbir itu menjadi rukun. Rukun kata lainnya juga istilahkan dengan wajib atau fardu. Ya, fardu sholat ada berapa itu sama dengan rukun. Ya. Wa min dalika aidon. Kemudian yang kedua, ya, termasuk juga rukun. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Aina qiraatul Fatihah ruknun la tasihu salatu illa bihi. Karena membaca Fatihah itu bagian dari rukun yang tidak sah salat kecuali dengan membacanya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini surat Al-Muzammil ayat 20. Maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Wahada amara, dan ini adalah perintah. Jadi kalau dalam istilah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal dan perintah itu wajib. Artinya kalau diperintahkan membaca, maka perintah itu menjadi wajib yang tidak boleh dilewatkan. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal mubham fi qawlihi ma yassara. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kata-kata mubham pada kalimat ma yassara. Apa sih makna dari ayat yang ma yassara, mata yassara, apa yang mudah, ya. Wa ana ada wal Fatihah. Dan ini yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini makna dari mata yasara, apa yang mudah. Kalau ditanya setiap muslim, orang-orang muslim, bahkan baru masuk Islam, biasanya apa yang pertama dihafal itu Al-Fatihah. Anak-anak belum fasih baca Quran, belum banyak hafalan Quran, biasanya yang pertama dipelajari adalah Al-Fatihah dan pertama dihafal adalah suratul Fatihah. Ya. Maka Mayyasaro di sini Rasulullah menafsirkan adalah bacalah yang mudah dari Al-Quran itu adalah membaca Fatihah. Dan diperkuat dengan hadis ini, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maksud tidak ada salat ini ya tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Qala juga beliau bersabda man salat salatan lam yaqra fiha bi umil Quran fa hiya khidajun, ya. Fa hiya khidajun. Barang siapa yang salat dan dia tidak membaca Al-Quran, fa hiya khidajun, ya maka dia salatnya khidaj. Khidaj itu rusak, ya. Ay fasidatun ghairu sahihah, atau rusak, batal, tidak sah, gitu ya. Untuk nomor 3, Arjul Muslim Kitabus Shalah bab wujub qiraatil Fatihah fi kulli rakaatin. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab salat, dalam subbab membaca Fatihah di setiap rakaat. Wajibnya membaca Fatihah di setiap rakaat. Ini udah jelas gitu ya, Fatihah itu bagian dari hal yang wajib kita baca di setiap salat kita, bahkan di setiap rakaat. Di sini disebutkan bi ummil Quran. Ummil Quran kata lain dari suratul Fatihah. Qiraatul Fatihah ruknun ala kulli musallin. Membaca Fatihah adalah rukun bagi setiap yang salat. Al-imam wal ma'mum wal munfarid, baik imam, makmum ataupun salat sendiri. Wali anna nususal waridatu fi dzalika amatun lam tasanna syai'an. Oleh karena itu, eh, salat oleh karena itu li'anna nususan, oleh karena itu nas yang menjelaskan, nas waradatu fi dzalika menjelaskan hal itu, amatun lam tastasinna syai'an, itu bersifat umum dan tidak ada pengecualian. Jadi bagi imam, makmum, salat munfarid atau berjamaah sama begitu ya. Wa dalam yastasinillahi ta'ala rasuluhu syai'an fa inal wajibul hukmu bil umum. Sehingga secara kaidah, jika Allah dan Rasulnya tidak mengecualikan, maka itu bersifat umum begitu. Fa'inal wajibul hukmu bil umum. Karena sehingga tadi bersifat umum. Lianna laukana hunaka mustasna, kecuali kalau di situ ada pengecualian, libayanahu Allah wa rasuli, labayanahu Allah wa rasuli. Tentu Allah dan Rasul akan menjelaskan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami kami menurunkan alaika atasmu Alkitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai uh, penjelas atau tibyan, ya, penjelasan atau uh, petunjuk kepada kabar gembira likulli syai' atas segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun sahih sarihun fi sukutil Fatihah anil ma'mum. Tidak ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang gugurnya kewajiban membaca Fatihah bagi makmum. La fi sirriyati wal jahriyah. Baik dalam siriyah, siriyah itu berarti salat yang siriyah, yang tidak dikeraskan. Seperti salat zuhur dan asar, ya siriyah, wa jahriyah atau salat jahriyah yang dikeraskan seperti maghrib, isya dan subuh. Ana jahriyah la taqra'u fiha illal Fatihah wa tasqutu wa tasma'u li qiraati imamaka. Ya, bahwasanya dalam jahriyah la taqra'u fiha illal Fatihah, ya tidak dibaca Fatihah itu di dalam jahriyah dengan suara keras
illa Fatihah, kecuali Fatihah, taskunu wa tasma'u li qiraatil imam. Nah, ketika berjamaah maka makmum mendengar itu dari bacaan imam. Wa amma siriyatu fataqra'ul Fatihah. Adapun dalam salat siriyah maka kita harus membaca Fatihah. Jadi kalau berjamaah kan kita mengikuti, mendengar dan mengikuti dalam arti bacaan imam. Tapi kalau di Siriah imam baca, makmum baca, masing-masing membaca tanpa dikeraskan, gitu ya. Kata yarkal imam sampai imam ruku, juga makmum kata ruku. Walakin dalat sunnatu ala annahu yustasna min dalika ma idajal insanul imam rokian. Kan tetapi sunnah menunjukkan bahwa bagi orang yang datang ketika imam sudah ruku, ya, ketika dia datang, istisna dikecualikan orang yang datang ketika imam sudah ruku. Fainahu deja awal iman rokian taskutu anhu kiraatul fatihah. Maka dia langsung ruku bersama imam sehingga taskutu taskutu anhu kiraatul fatihah. Bacaan fatihahnya adalah gugur. Artinya sudah dijamin, sudah dibaca oleh imam. Ya, wadalilu dalika dan hal itu ma'arajal Bukhari anil Abi Bakar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu an annahu dakhala wan nabiyyu raki'an, bahwa dia masuk, maksudnya masuk ikut salat berjamaah begitu, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam raki'an fil masjid, dan Nabi sedang ruku di masjid, fa asra'a wa raka'a qabla an yadkhula fis shaf, maka dia mempercepat jalannya, ya Fa'asra'a, lihat Rasulullah sedang salat dan akan ruku, dia segera masuk dan kemudian ikut ruku qabla ayyud khilafis saf. Bahkan ketika itu sebelum benar-benar masuk ke dalam saf, ya sudah ikut ruku gitu. Sumada khalafis saf, lalu kemudian dia masuk saf. Jadi sebelum ruku sudah uh, cepat-cepat masuk, kemudian masuk saf, dan ikut. Fala masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam qala ayyukumul ladzi raka'a duna saffi summa masya ila saf. Rasulullah bertanya, siapa yang tadi berbuat seperti tadi? Ya, dia ruku sebelum masuk saf kemudian berjalan ke saf. Qala Abu Bakrah, maaf bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Ini kita bahas di hari Sabtu yang lalu juga ya, keluar di sini. Abu Bakrah mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, Jadakallah hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepadamu dan jangan kau ulah. Nah, ini artinya jangan buru-buru begitu ya. Kan ini hadisnya kemarin dibahas di hari Sabtu terkait dengan apa-apa yang makruh dalam sholat. Termasuk dimakruhkan dia sholat dalam keadaan buru-buru, nggak ngejar untuk bisa dapat berjamaah. Ini ngejar dapat ruku, Abu Bakrah ya, bukan Abu Bakar, maaf. Mengejar dapat ruku, ingin dapat ruku dengan imam sehingga dapat rokaat itu, tapi belum masuk sop sudah ruku, sehingga rukunya dapat lalu dia maju begitu. Dan Rasulullah menegurnya. Jadakallahu khirsan. Rasulullah tidak memarahi tapi malah mendoakan ya. Jadakallahu khirsan. Semoga engkau lebih semangat lagi. Artinya datang lebih awal lagi supaya nggak telat ya. Wala ta'ud, dan jangan kau ulang seperti itu. Lianna Nabi SAW allama anna ladhi daf'a bakraka li sur'ati wa ruku'i qabla bi an yusalli ala saf wa huwa hirsun ala idraki raka'ah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajari kepada Abu Bakar ya, yang dia melakukan cepat-cepat untuk ruku tadi sebelum masuk ke dalam saf, yaitu merupakan semangat dia untuk tidak ketinggalan rokaat ya. Rasul mengatakan jadakallah hirsan, semoga Allah menambah kepadamu semangat, wala ta'ud, dan jangan diulang lagi. Ayat ta la ta'ud limis lihada, maksudnya jangan kau ulang hal itu, limis lihadal amal, jangan kau ulang perbuatan itu, fatar ka'a qabla dukhuli fis-saf wa tusri'a, engkau ruku sebelum masuk saf karena buru-buru. Kalau Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, Ida aitumus salat fa'alaikumul bisakinah. Jika engkau
ataitumus salat, mendatangi salat, atau jika engkau akan melaksanakan salat, fa'alaikumu bis sakinah, maka hendaklah engkau dengan tenang. Ya, sakinah itu tenang, tentram, artinya tidak terburu-buru. Fama adroktum fasalu, apa yang kau dapati maka ikutilah. Dapat ketika ruku ikut ruku, dapat ketika pas sujud ikut sujud, dapat ketika pas tahiyat awal tahiyat awal. Wama fatakum fatimu, dan apa yang tersisa maka sempurna. Jadi kalaupun terlambat tidak usah buru-buru sehingga salatnya jadi tidak sempurna. Tapi ya telat satu rakaat ya ikut saja. Berarti ikut rakaat kedua, maka satu rakaat yang telatnya sempurnakan, ya ditambah. Akhrajahul Bukhari Kitabul Adan, dikeluarkan Imam Bukhari dalam bab adan, wa korojul fatanas salat, ya tentang seorang laki-laki yang mendatangi salat atau datang untuk salat berjamaah. Walam ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i raq'atil lati asra'a idrakaha, dan Rasulullah tidak menyuruh mengulang rakaat bagi yang mendapatinya. Jadi artinya kalau dapat ruku ya sudah dapat tuh rakaat itu, begitu ya. Walau karena dia berakulal amron Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'iha, dan Nabi SAW la yumkinu an yuakhiral bayan an waqtil hajah. Ya, Nabi tidak menyuruh untuk mengqada rakaat yang bergegas untuk mendapatkannya seandainya tidak mendapatkan rakaat itu. Nah, tentu Rasulullah SAW menyuruh, ya kalau misalkan tidak dapat, artinya menyuruh mengkodoknya. Artinya mengkodok di situ adalah yang kurang tadi ditambah. Lianna muballag wal muballagu yuballigu matah tija ila tabligh, ya. Nah, ketika sampai dan sampaiku menyampaikan berita itu kapan dibutuhkan. Idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqul lahu innaka lam yadrik raq'at alima annahu qad adrakaha. Ya, ketika dalam keadaan seperti itu orang yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan rakaat itu, fahadil hal tasqutu anhul fatihah, maka dalam kondisi itu maka gugurlah baginya kewajiban fatihah. Artinya diperjelas bahwa kalau sholat berjamaah dan dia mendapati fatihah, mendapati imam ruku lalu dia ikut ruku dan dia tidak membaca fatihah, maka dia sudah gugur fatihahnya karena dia ikut sholat berjamaah. Apalagi kalau sholat sendiri ya, tetap dia harus membaca fatihah. Wahuna ta'lilun aidon ma'adalil, dan hal ini terdapat alasan sekaligus dalil, wahya anal fatihah innama tajibu ma'al qiyam, bahwa fatihah itu diwajibkan dibaca tajibu ma'al qiyam, pada saat berdiri. Wal qiyamu fi hadhil hal qad saqata min ajli mutabiatil imam, dan hal ini menjadi gugur karena mengikuti imam. Faida saqatal qiyam saqata dzikru wajib fihi, jika wajib berdiri gugur maka gugur pula lah zikir yang ada di dalamnya, begitu ya. Jadi kalau sudah ruku ya ikut ruku, begitu. Fasara ad-dalilu wa ta'lil yadulani ala anna min ja'atil imam raqi'un fa inna yukabbiru takbiratul ihram wa huwa qa'imun wa la yaqra'u. Dalil dan alasan ini menunjukkan bahwa orang yang datang, ya yang dia datang ketika imam raqi'un sedang ruku, fa innahu yukabbiru takbiratul ihram, lalu dia maka dia harus segera takbiratul ihram, wa huwa qaimun wa la yaqra, dan dia saat berdiri itu tidak membaca apa-apa. Wa in yukabbir fala kharaja, ya, dan tidak membaca Al-Fatihah, dia langsung ruku, wa takfi takbiratul ula, dan cukup sebagai takbir yang pertamanya. Setelah takbiratul ihram dia langsung ikut ruku. Kalau mendapati imam, dia masuk dan mendapati imam hendak ruku. Wa yajibu an taqra'ul insanu al-Fatihah wa huwa qa'imun. Adapun bagi yang berdiri, ya wajib untuk membaca Al-Fatihah bagi orang yang berdiri. Wa amma ma yaf'alhu ba'dun nas idza qama al-imam
li raq'ati tsaniyah masalan. Ya, misalkan seperti seorang yang datang imam berdiri rakaat kedua. Tajidu yajlisu wala yaqumu ma'al imam wa huwa yaqra'ul Fatihah. Dia mendapati eh, ya dia sudah sampai duduk ya, dan ya tajidu yajlisu, dia mendapati duduk wala yaqumu ma'al imam, dan dia tidak berdiri dengan imam wa huwa yaqra'ul Fatihah, maka dia membaca Fatihah. Berarti masuk di rakaat berikutnya ya. Patajidu yajlisu ila an yusalli nisful Fatihah. Tetapi ketika sudah sampai di tengah-tengah surat Fatihah, summa yakum wa huwa qadirun al qiyam, lalu dia berdiri padahal dia mampu berdiri. Ya, fayaqulu hadar rajul, maka aku katakan pendapat Imam Nawawi terhadap yang demikian, inna qira'ata qalil Fatihah ghairu sahihah, karena sesungguhnya surat bacaan Fatihah tidak sah. Artinya secara rukun Fatihah itu dibaca sambil berdiri. Ya. Lianna al-Fatihah yajibu an taqra'a fi halil qiyam. Karena Fatihah wajib dibaca pada saat berdiri. Tentu catatannya adalah bagi yang mampu. Wa ana qadirun 'alal qiyam. Bagi orang yang mampu berdiri. Wa qad qara' ta'ba'duha wa anta qa'idan fala tasih hadal Qur'an. Maka orang yang membacanya, walaupun sebagian dia sambil duduk membaca Fatihah, walaupun sebagiannya, tapi dia sambil duduk fala tasih hadal qiraah, maka tidak sah membaca. Ini menjadi syarat ya, ini diminta berdiri itu kan syarat bagi yang mampu. Artinya bagi orang yang mampu berdiri lalu tidak berdiri, maka tidak sah sholatnya. Boleh duduk itu bagi yang tidak sanggup berdiri, begitu ya. Nah, termasuk dalam berdiri itu bacaan Fatihah. Gimana baca Fatihah sambil duduk karena tidak sanggup berdiri? Yaitu karena dia tidak sanggup berdirinya. Tapi kalau sanggup berdiri, maka baca Fatihah itu sambil berdiri. Secara hukum asalnya demikian. Wa ma wajada fi ala majada al Fatihah fa huwa sunnatun fi rakaatil ula wasaniyah. Mengenai orang semacam apa, adapun bacaan lain ya, wa majada al Fatihah, ya adapun bacaan lain atau tambahan setelah Fatihah, bacaan Quran yang lain, bahwa sunnatun fi rakaatil ula wasani, itu hukumnya sunnah, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Artinya kalau kita sholat setelah baca Fatihah tidak baca surat di rakaat pertama maupun rakaat kedua sah, karena hukumnya sunnah. Wa fi rakaati salisah fil maghrib au fi salisah rabi'ah fid dzuri wal asar wal isya falisa sunnatun. Adapun rakaat ketiga dalam salat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat salat duhur, asar, isya, itu tidak ada sunnahnya. Jadi membaca surat itu di salat wajib ya hanya di 2 rakaat pertama. Itu pun hukumnya sunnah. As-sunnatu iktisaru fima ba'da raka'ataini 'alal Fatihah. Dan disunahkan membaca surat yang pendek. Ya, iktisar. Ya, membaca surat yang pendek. Tentu bacaan pendek ini menjadi beragam ya nanti penafsirannya. Nah, saya juga pendek berapa? 10 ayat. Menurut orang yang biasa baca 50 ayat, 10 ayat itu pendek. Tapi yang biasa 2-3 ayat kan 10 ayat juga lumayan, gitu ya. Nah, tapi di sini ikhtisar ya, diperintahkan ya disesuaikan lah, gitu ya. Kalau memang lingkungan santri, pondok pesantren, apa penghafal Quran mungkin dianggap pendek, walaupun dia beberapa puluh ayat. Tapi bagi yang lingkungan umum membaca pendeknya itu ya disebutnya ya beberapa ayat saja. Wa ina qara'a ahyanan fil asr wa dhuhri syai'an zaidan ala Fatihah fala ba'sa bihi. Ya. Dan anak qara'a ahyanan, dan baca duhur, asar, duhur sesuai ala ba'sa. Artinya juga bacaan surat itu di maghrib, isya, subuh, yang zahar, yang sir pun di rakaat keduanya untuk membaca surat, sekali lagi hukumnya sunnah.
wa alakinal asli al-iktisaru alal fatihah fi raka'ataini allataini ba'da tasyahudil ula in kana rubaiyah wa rubiyatis salisa in kana saniyah. Nah, eh, namun yang disunahkan adalah cukup membaca Al-Fatihah, ya, yang membaca Al-Fatihah itu yang sunahnya, baik membaca Al-Fatihah itu pada saat rakaat pertama. Jadi kan rakaat pertama, kemudian rakaat kedua nanti ada tasyahud awal. Kalau sholat inkanat rubaiyah, kalau sholatnya 4 rakaat, berarti 2 rakaat saja, rakaat pertama sampai rakaat kedua, sampai tasyahud awal. 2 rakaat sisanya tidak. Kalau rakaat salisa inkanat salisa, atau rakaat ketiga di sholat yang 3 rakaat, maka rakaat ketiganya pun sama, tidak membaca sholat lagi. Nah, itu yang kedua. Waktu kita 6 menit lagi untuk jam 6. Saya cukupkan dulu rukun ini. Berarti eh, kita memasuki rukun dan baru 2 ya yang termasuk rukun dalam sholat yang kita bahas adalah takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah. Rukun pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca Fatihah. Nanti masuk ketiga dalam sholat, ruku dan sebagainya ya. Demikian Pak Sibli, Siap, Tat. saya ada waktu mungkin. Ya, Bapak dan Ibu, tadi udah dijelaskan rukun sholat baru 2 ya, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Mangga kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu menjelang jam 6. Dipersilahkan langsung, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ustaz, ada beberapa, saya pernah lihat beberapa jamaah itu Ustaz, masbuk gitu Ustaz ya. Ya. Sebetulnya masih berdiri gitu ya, cuman Al-Fatihahnya sudah terlewat gitu Ustaz. Tetapi jamaah tersebut menambah lagi rokaatnya itu Ustaz, karena menurut mereka kalau tidak membaca Al-Fatihah belum sempurna sholatnya. Nah, dalam hal ini apakah rokaatnya jadi berlebih atau bagaimana ya Ustaz? Memang ada pendapat seperti itu. Betul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita menemukan di masyarakat yang seperti ini ya. Dan ini juga perbedaan yang terjadi kalau tidak salah mengambil mazhabnya Hambali. Dalam mazhab Hambali, kalau Fatihah itu tidak dia membaca secara utuh, maka rakaat itu tidak dihitung. Ya, contoh misalkan kita sholat berjamaah nih, tadi subuh tiba-tiba masuk, imam sudah membaca pertengahan surat Al-Fatihah atau sudah membaca surat, ya, amin, kita baru masuk baca surat dapat, ruku dapat, tapi itu tidak dianggap satu rakaat. Ya, jangankan sudah surat, berarti kan selesai Fatihahnya. Masuk dan imam sudah pertengahan Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah masuk di rakaat ayat ketiga, ayat keempat dan seterusnya. Ayat 1, 2-nya kelewat misalkan. Maka itu dianggap tidak tidak membaca Fatihah, tidak mendapati Fatihah, maka dia nambah 1 rakaat. Apakah jadi, kalau tadi subuh misalkan, apakah jadi 3 subuhnya? Tetap 2, Pak. Niatnya juga 2. Karena yang pertama itu nggak dihitung rakaat. Itu dalam mazhab Hambali. Sehingga benar-benar yang masuk dihitung Fatihah itu kalau mengikuti Fatihah dari awal. Mendengar bacaan Imam Fatihah dari Bismillah sampai waladolin, sampai kemudian ruku. Maka itu dianggap 1 rakaat. Tapi kalau masuk sudah Malik Yaumidin, sudah Iyyaka na'budu, maka itu dianggap tidak 1 rakaat. Jadi hitungannya jadi seperti 3, padahal dia tetap meniatkan 2, karena yang satu dianggap 3. Dianggap tidak masuk rakaat, tidak dihitung. Itu Pak pendapatnya. Nah, sementara yang umum termasuk dalam pembahasan kita ini, Imam Nawawi menyampaikan bahwa kalau sholat berjamaah di dalam sholat sir maupun jahar, selama mendapati ruku, man adraka ruku faqad adraka sholat. Maka dia mendapati sholat, mendapati rakaat itu.
Ya, kecuali sholat sendiri, maka dia tetap harus baca Fatihah dengan sempurna kalau dia sholat munfarid. Sholat berjamaah, maka salah satu keuntungannya adalah kalau telah seperti tadi sudah dijamin oleh imam, Fatihahnya imam. Maka imam ruku, imam sujud, ikut sujud, dan seterusnya. Ikut ruku disebut adroka, adroka salat, dia mendapat salat, ini dapat rokaat itu. Nah ini, jadi ada dua pendapat Pak, ya. Yang paling mayoritas ya pendapat yang kedua, walaupun pendapat yang pertama juga ada. Jadi kita kadang barengan nih masbuknya, kok yang lain salam, karena memang masbuknya hanya ketinggalan Fatihah, kok dia nambah satu rakaat. Nah, dia nambah itu karena yang pertama yang ketinggalan Fatihah tidak dihitung satu rakaat. Jadi hitungan rakaatnya ya tetap sebagaimana hitungan sholat tersebut. Ya, kalau sholat subuh berarti tetap dua, tidak jadi tiga. Kalau maghrib ya tetap tiga, tidak jadi empat. Begitu. Kalau duhur tetap empat, tidak jadi lima. Karena yang pertama yang tertinggal Fatihah itu tidak dihitung rakaat. Begitu Pak. Ya, Tat. Tat, dari saya mungkin Tat masih nyambung yang barusan, Tat. Siap. Kaitannya dengan mazhab, Tat. Bagaimana, apakah kita memang diharuskan bermazhab itu secara utuh, atau bisa dalam satu case pindah mazhab yang lain, satu case lain mengikuti mazhab yang lain. Mangga Ya, pendapatnya, Tat. baik. Ulama mazhab itu bukan ketentuan yang harus kita ikuti sepenuhnya. Dalam artian begini, para ulama itu memberikan rambu-rambu, memberikan penjelasan, memberikan penafsiran dari berbagai hukum syariat, hukum fikih khususnya untuk kita bisa memahami dan menerapkannya lebih mudah. Intinya sebenarnya bukan kepada mazhabnya, tapi kepada sunnah Rasulnya, kepada syariat yang dibawa oleh Rasulnya. Nah, para ulama mazhab itu memberikan panduan begitu, sehingga kita boleh sebenarnya memilih, gitu ya, boleh memilih. Namun juga eh, apa, kalau bisa konsisten itu lebih baik, ya, karena kadang-kadang terjadi perbedaan. Saya kemarin ketemu teman yang pernah belajar tentang bagaimana komisi fatwanya eh, di Mesir gitu ya. Jadi studi banding ke sana kurang lebih 1 bulan gitu, belajar bagaimana mereka mengambil kesimpulan, bagaimana mereka menentukan hukum, bagaimana mereka mengambil eh, fatwa, mengeluarkan fatwa. Itu memang prosesnya lama, tetapi ternyata ada juga yang sangat mudah. Artinya selama ada kaul, ya, selama ada pendapat dari ulama, ya udah jalankan. Ada kaul, lakukan gitu. Diyakini itu benar, silahkan gitu. Sampai begitu. Tapi ada juga yang memang sangat teliti sehingga benar-benar dipelajari dalilnya dipahami. Begitu. Nah, para ulama itu mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, bahwa eh, ini adalah pendapatku, ini adalah pikiranku. Kalau pendapatku ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan. Itu ya. Kalau pendapatku ini benar, maka ini adalah apa yang datang dari Allah dan Rasul. Kalau pendapat salah, itu karena kesalahan. Artinya, sangat memungkinkan sebagai manusia, para ulama mazhab pun ada kesalahan. Sampai Imam Syafi'i itu kan menulis Qaul Qadim, Qaul Jadid. Ada kitabnya pendapat dahulu dan pindah ke pendapat baru. Karena ada yang dia pendapatnya A, ternyata setelah diteliti, dipelajari lagi, oh ternyata salah pendapat itu, dia revisi, ada pendapat baru atau fatwa baru. Dan itu sangat mungkin, ya. Karena Rasulullah SAW itu memberikan dalil tidak secara prakteknya itu dalil itu perlu dirinci lagi. Artinya tidak mudah untuk dipahami kecuali memang melalui satu proses pemahaman ilmu yang itulah dimiliki oleh para ulama. Nah, jadi ada ulama mazhab itu membantu kita sebenarnya untuk memahami dan lebih mudah menerapkan ajaran agama itu. Nah, kita tinggal ikut aja, Pak, begitu ya. Mereka insya Allah lebih tanggung jawab. Kita harus belajar dan ikuti yang eh, lebih menenteramkan, lebih meyakinkan bagi kita. Jadi tidak masalah Pak kalau pendapat saya misalkan saya ikut untuk hal ini ikut mazhab Syafi'i, kalau hal ini saya ikut mazhab Hambali ya boleh silakan Pak. Karena pendapat mazhab itu bukan dalil ya.
tapi para ulama mazhab mereka berpendapat berdasarkan dalil. Begitu. Siap, Tat. Masih ada Bapak dan Ibu? Jam 6:05 sudah. Ya. Siap, cukup dulu mungkin. Ya. Mangga, Tat. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya ya, insya Allah kita sambung. Mungkin pekan depan masih ada yang terakhir Pak Sibli sebelum saya berangkat. Siap. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sibli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.